Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Nendi Muhammad Budi Aji dan saya sendiri Kuning Muhtaramatul Khafifah akan membahas tentang konsep konstruktivisme luas lingkaran dengan berbagai cara. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian konstruktivisme luas lingkaran. Konstruktivisme bersifat membangun dari segi kemampuan, pemahaman dalam proses pembelajaran. Sebab dengan memiliki sifat membangun, maka dapat diharapkan keaktifan daripada siswa akan meningkat, terutama kecerdasannya. Konstruktivisme juga dapat berarti memadukan sebuah pembelajaran dengan melakukan atau mempraktikkan dalam kehidupannya supaya berguna untuk kemaslahatan. Nah, jadi dapat kita ketahui, dapat kita pahami pula bahwa konstruktivisme luas lingkaran berarti pembahasan materi tentang luas lingkaran yang diberikan kepada peserta didik, dan peserta didik dituntut untuk aktif, dapat memahami apa yang telah dipelajari dan dapat mempraktekkan materi yang sudah dipelajari tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke rumus luas lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik yang mempunyai jarak tetap terhadap suatu titik tertentu, dimisalkan dengan titik O. Titik O disebut pusat lingkaran dan jarak tetap disebut jari-jari lingkaran. Nah, itu dapat dilihat titik O itu disebut sebagai pusat lingkaran. Diameter dan jari-jari. Diameter sendiri itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melewati titik pusat. Contohnya dapat dilihat itu ya di bawahnya. Kemudian jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Contohnya juga dapat dilihat itu bedanya dengan diameter. Kalau jari-jari itu tidak melewati titik pusat atau dikatakan setengahnya diameter. Kemudian ada busur dan tali busur. Busur adalah garis lengkung yang menghubungkan sembarang dua titik pada lingkaran. Contoh dapat dilihat pada gambar berikut ya. Itu ada titik A, titik B. Garis dari A sampai ke B itu dinamakan busur lingkaran. Kemudian tali busur itu merupakan garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ilustrasinya dapat dilihat juga, itu berarti garis atau tali busur itu garis A ke B itu yang lurus, yang tidak melengkung. Selanjutnya ada tembereng. Tembereng merupakan daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai busur dan tali busur. Sekarang tentang tembereng. Tembereng itu berarti di dalamnya tali busur dan busur. Dapat kita pahami atau lihat pada ilustrasi di bawah ini. Nah, untuk yang terakhir ini ada juring dan apotema. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur. Dapat kita lihat ilustrasi di bawah ini, itu ada titik O ya sebagai titik pusat, ada jari-jari yang ditandai oleh titik A dan titik B.
itu yang diarsir dinamakan sebagai juring. Kemudian apotema. Apotema adalah garis tegak yang lurus yang menghubungkan titik pusat dan tali busur. Di ilustrasi itu sudah dapat kita lihat juga yang dinamakan apotema itu merupakan garis O sampai ke garis D. Itu dinamakan apotema. Setelah dijelaskan bagian-bagian dari lingkaran, kita juga harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan luas lingkaran. Luas lingkaran adalah luas daerah yang dibatasi oleh sisi lingkaran berupa garis lengkung. Lalu rumusnya seperti apa? Rumus luas lingkaran itu adalah L luas lingkaran sama dengan Pi kali R kuadrat, atau L sama dengan 1/4 kali Pi kali D kuadrat. Diketahui Pi itu bisa 22/7 atau 3,14, sedangkan R adalah panjang jari-jari dan D adalah diameter. Selanjutnya adalah contoh konsep konstruktivisme luas lingkaran dengan metode manipulatif. Nah, pertama-tama itu kita harus menggambar sebuah lingkaran dengan jari-jari tertentu, kemudian dibagilah daerah lingkaran itu menjadi 16 jari yang sama. Nah, gambarnya itu seperti yang ada di bawah itu ya, teman-teman. Nah, setelah digaris, digambar, kemudian digunting di setiap jaring yang telah sudah dibuat tadi, dan kita konstruksikan kembali bagian-bagian juring tersebut menjadi bangun yang baru. Untuk contoh yang pertama itu memanipulasi juring-juring itu ke dalam bentuk lingkaran lagi. Karena sudah dipotong-potong, kemudian kita bentuk lagi ke bentuk lingkaran lagi. Dan rumusnya itu masih sama dengan rumus yang sebelumnya, yang L sama dengan PR kuadrat gitu. Manipulasi yang kedua itu adalah memanipulasi juring-juring menyerupai bangun jajar genjang. Nah, gambarnya itu sudah ada di bawah ya, teman-teman. Jadi juring-juringnya disatu-satukan, ditempel-tempelkan lagi. Untuk rumus luas lingkaran yang tadi kita sudah ubah menjadi jajar genjang, itu adalah luas lingkaran sama dengan luas jajar genjang. Luas lingkaran sama dengan alas kali tinggi. Nah, alasnya itu 8/16 dikali 2 dikali PR dikali R. Nah, sama dengan PR kuadrat. Manipulasi yang ketiga adalah memanipulasi juring-juring ke bentuk persegi panjang. Gambarnya itu ada yang di bawah ya. Nah, ini panjangnya itu 8/16K dan ini tingginya itu L. Rumus untuk luas lingkaran dengan pendekatan persegi panjang itu adalah luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang. Berarti luas lingkaran sama dengan panjang kali lebar, sama dengan 8/16 dikali keliling lingkaran dikali R. Nah, berarti sama dengan 8/16 dikali 2PR dikali R, sama dengan PR. Manipulasi yang terakhir adalah memanipulasi juring-juring ke bentuk segitiga. Gambarnya itu ada di bawah ya. Jadi juring-juringnya dibentuk lagi menjadi segitiga. Rumus untuk luas lingkaran dengan pendekatan luas segitiga itu berarti luas lingkaran sama dengan luas segitiga. Luas lingkaran sama dengan setengah kali alas kali tinggi, sama dengan setengah dikali 1/4 keliling dikali diagram jari-jari dikali D dan dikali R, sama dengan setengah dikali 1/4 dikali 2PR dikali 4R, sama dengan PR kuadrat. Selanjutnya ada contoh soal. Soal yang pertama,
Hitunglah luas lingkaran di bawah ini. Nah, saja angka 10 cm itu adalah jari-jari, karena itu ibaratnya sisi dari di luar lingkaran ini adalah A dan di tengahnya itu titik pusat. Nah, berarti itu adalah jari-jari. Nah, bagaimana cara mencari luas dari lingkaran tersebut? Yaitu luas dikali I kali R kuadrat. Luas sama dengan 3,14 dikali 10,2. Luas sama dengan 3,14 dikali 1 sama dengan 315. Jadi luas lingkaran tersebut adalah 314 cm kuadrat. Contoh soal yang kedua. Diketahui sebuah lingkaran memiliki diameter 28 cm. Berapa luas lingkaran tersebut? Nah, diketahuinya adalah diameternya yaitu 28 cm. Bagaimana kita mencari R-nya? Jari-jarinya yaitu diameternya dibagi 2, berarti D dibagi 2 sama dengan 28 dibagi 2 adalah 14. Nah, untuk mencari luasnya kita tinggal masukkan angkanya, yaitu luas sama dengan pi kali R kuadrat. Luas sama dengan 22/7 dikali 14 kuadrat. Luas sama dengan 616 cm kuadrat. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan video ini. Semoga dapat dipahami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.